Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taswin, kelas A22 dengan nomor induk mahasiswa 2281131089. Di sini saya akan mempraktikkan sholat sunnah tahajud guna untuk eh, sebagai tugas mata kuliah praktik ibadah. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan dalil atau dasar hukum sholat tahajud. Sebelum kita ke pembahasan dalil atau dasar hukum sholat tahajud, kita bahas dulu terkait dengan apa itu arti dari sholat tahajud. Sholat tahajud disebut juga sholat malam atau qiyamul lail, yang merupakan sholat sunnah yang dikerjakan di sepertiga malam. Sholat tahajud dilakukan setelah kita tidur terlebih dahulu. Apabila sholat tahajud dilakukan dengan tertib dan teratur setiap malamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melebihkan dan mengangkat derajat hambanya. Dalil atau dasar hukum sholat tahajud di sini tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, di mana Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat dan menempatkan orang-orang yang rajin sholat tahajud pada derajat yang paling tinggi. Selanjutnya, pembahasan terkait kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Waktu pelaksanaan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam hingga menjelang subuh. Sholat tahajud sangat dianjurkan karena sepertiga malam merupakan waktu yang mustajab atau terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang sunyi dan tenang membuat kita lebih khusyuk melaksanakan sholat, berdoa, serta memohon ampunan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan jumlah rakaat sholat tahajud, jumlah rakaat sholat tahajud ini tidak terbatas, tetapi kita boleh melaksanakannya paling sedikit 2 rakaat. Selagi mampu, kita boleh melaksanakan sholat tahajud dengan jumlah rakaat sebanyak-banyaknya. Setelah sholat tahajud biasanya ditutup dengan sholat witir. Selanjutnya, kita bahas terkait dengan keutamaan ibadah. Dalam hal ini, keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud sangat dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan beliau tidak pernah meninggalkannya karena banyak keutamaan yang terkandung di dalamnya. Di antara keutamaan sholat tahajud, yaitu yang pertama, mendapatkan tempat yang istimewa di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu. Yang ketiga, dekat dengan surga. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran kepada hambanya yang taat melaksanakan sholat tahajud berupa surga. Dan yang keempat, keutamaan yang keempat adalah doa akan terkabulkan. Sepertiga malam atau pukul 01.00 hingga menjelang subuh merupakan waktu yang mustajab atau terkabulkan untuk berdoa, karena pada waktu tersebut malaikat turun ke bumi untuk memberikan rahmat bagi hambanya yang melaksanakan sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnata tahajudi rak'ataini mustaqbilal qiblat
adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Selanjutnya kesimpulan dan refleksi singkat. Tetapi sebelum kita ke kesimpulan dan refleksi singkat, setelah sholat tahajud dianjurkan kita membaca doa setelah sholat tahajud. Di mana doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qauluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu wassa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika qasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni angtal muqaddimu wa angtal muakhiru la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billah. Begitu untuk doa setelah sholat tahajud. Kemudian kesimpulan dan refleksi singkat yang bisa disampaikan adalah sholat tahajud atau qiyamul lail adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya dan didahului dengan tidur malam dahulu. Kemudian bilangan rakaat sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak terbatas jumlahnya, serta diakhiri dengan sholat witir. Waktu yang paling utama mengerjakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan sholat sunnah tahajud. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.